Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, subahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak Miss tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke kakak dan abang, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab. Dan ini adalah pertemuan pertama kita setelah ujian mid semester ya nak. Jadi insya Allah kakak dan abang tidak lama lagi akan meninggalkan bangku sekolah dasar. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat, jangan putus asa. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan kepada Miss Umi nanti. Oke kakak dan abang. Nah, materi kita kali ini adalah fi'lul madhi tambah fa'il tambah maf'ul bih. Sebenarnya ini sudah berulang kali kita bahas ya nak. Namun kita bahas kembali biar kakak dan abang nggak lupa ya, nggak lupa pembelajaran setelah kita libur ya kan, setelah kita libur 2 minggu. Nah Miss ingatkan kembali. Oke kakak dan abang, qabla nastamir darsana hayya nabda darsana biqiroati basmalah. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Miss harap setelah pembelajaran ini kakak dan abang mampu memahami pengertian dan penggunaan fi'il madhi. Kemudian yang kedua, Miss harap kakak dan abang mampu memahami pengertian dan kaidah maf'ul bih. Dan yang ketiga, Miss harap kakak dan abang mampu memahami pengertian fa'il dalam fi'il madhi. Oke, mungkin kakak dan abang ada yang sudah merasa bosan dengan belajar bahasa Arab, atau misalkan ada lagi yang merasa kayaknya bahasa Arab ini nggak penting lah, nggak usah dipelajari. Tidak ya nak. Jadi jika ada yang mengatakan bahwasanya belajar bahasa Arab itu tidak penting, itu salah, itu tidak benar. Kenapa? Karena sebenarnya sudah Allah jelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 2 ya nak, yang artinya sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya, kata Allah. Jadi sebenarnya keutamaan bahasa Arab itu ya, ia terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa bisa Miss? Nah, Al-Quran itu kan nak ditulis ditulis dalam bahasa Arab, dan itu adalah perkataannya Allah. Bagaimana kita bisa memahami atau berkomunikasi dengan Allah tapi kita tidak paham bahasanya Allah? Ya, sama halnya seperti kakak ya, kakak ketika misalkan kakak ini adalah suku Batak misalnya, kakak mau berkomunikasi dengan teman kakak yang suku Jawa, nyambung nggak ngomong bahasa Batak dengan bahasa Jawa? Nggak nyambung. Tentu kakak harus memahami dulu bahasa Jawa, baru bisa saling berkomunikasi dengan temannya. Ya, begitu juga dengan Allah kakak dan abang. Bagaimana kita mampu memahami isi-isi Al-Quran, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kalau kita tidak paham bahasanya Allah? Ya nak, jadi sangat penting belajar bahasa Arab ya nak. Jadi jangan merasa belajar bahasa Arab itu sia-sia. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ya nak. Jadi kalau misalkan ada nanti materi yang gak paham, jangan terus menyerah. Kenapa? Karena kata Allah pun jangan mudah berputus asa ya, tetap semangat dan ditanyakan ke Miss-nya kalau ada yang belum paham. Paham ya nak? Oke. Nah, masuklah kita ke materinya ya nak. Perlu diingat ya, seperti yang Miss bilang tadi, sebenarnya sudah kita pelajari, hanya mengingatkan kembali ya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan makna sudah lewat atau kata kerja yang sudah dikerjakan.
Domirnya ada 14 sebenarnya ya. Namun yang kita pelajari hanya 10 domir, yaitu huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, dan nahnu. Nah, kalau ada yang masih belum paham tentang domir pada fi'il madi, disarankan untuk melihat materi-materi kita yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, Nak. Jadi fi'il madi itu adalah kata kerja yang sudah dikerjakan atau sudah lewat. Contoh, kita mau bilang saya sudah makan, kita pakai fi'il madi. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya past tense. Ya abang, kakak. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, perlu diingat kembali ya, ini juga sudah kita pelajari, Miss hanya mengingatkan kembali, yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih ini adalah kata yang menjadi sasaran kata kerja atau biasa kita sebut objek. Ya, jadi objek itu adalah sasaran, artinya yang dikerjakan. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya sudah makan nasi. Nah, mana kata kerjanya? Sudah makan. Apa yang dikerjakan? Makan nasi, nasi yang dimakan. Paham ya, Nak? Oke. Dalam bahasa Arab, maf'ul bih atau objek itu ditandai dengan baris fathah atau fathatain di akhir katanya. Jadi biasanya maf'ul bih ini dia berbaris atas atau fathah. Nah, memakai fathah apabila di awal katanya memakai alif lam, atau biasanya kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan al. Contoh, al-kitaba, al-darsa, al-ustada, al-mirwahata, al-madrasata. Nah, yang pakai al itu nak, kalau dia sudah menjadi objek nanti, maka akhirnya tidak boleh pakai fathatain, wajib memakai fathah. Ya, kemudian yang terakhir ya, memakai fathatain apabila di awal katanya tidak memakai alif lam. Kebalikannya ya nak. Jadi kalau tidak diawali dengan alif lam, maka di akhirnya kita memakai fathatain dan biasanya ditambahkan alif. Ya. Contohnya kitaban, madarsan, ustadan, madrasatan, mirwahatan, dan lain sebagainya. Ya nak, yang penting dia tidak memakai alif lam. Miss, kalau ai pakai dua-duanya boleh, Miss? Contohnya udah pakai alif lam di awalnya, kemudian di akhir katanya berbaris tanwin atau pakai fathatain. Tidak boleh. Ya nak, tidak boleh memakai sekaligus. Harus pilih salah satu, mau pakai alif lam atau tidak, ya. Paham kakak dan abang? Ya, harap kakak dan abang paham ya nak. Nah, yang ketiga adalah fa'il. Ya. Fa'il adalah orang yang melakukan pekerjaan atau biasa kita sebut dengan subjek. Ya, jadi dalam kalimat sempurna itu kan nak biasanya ada kata kerja, ada orang yang mengerjakannya, kemudian ada juga objeknya atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia SPOK ya, subjek, predikat, dan objek. Nah, kali ini kalau dalam bahasa Arab, subjek itu namanya fa'il. Ya nak, apa? Iya, fa'il. Iya, fa'il ya nak, bukan fi'il. Nanti kalau fi'il beda, itu kata kerja. Kalau fa'il, orang yang mengerjakannya. Oke? Ada berbagai macam fa'il. Namun, kali ini kita akan membahas fa'il yang berupa isim domir atau kata ganti, dan tentunya masih berkaitan dengan fi'il madi. Contoh, qara'tul Qur'ana. Ya, qara'tul Qur'ana. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa fa'il atau pelaku dari kalimat tersebut adalah ana. Dari mana kita lihat nak? Dari tunya.
dia diakhiri tu. Coba kakak dan abang lihat lagi catatannya. Kalau dia diakhiri tu, maka dia menempati domir apa? Iya, domir ana. Ya kakak dan abang, domir ana. Maka dia pelakunya adalah ya saya. Mana maf'ul bihnya atau objeknya? Al-Qur'ana, karena dia diakhiri dengan fathah. Oke. Kita masuk contoh yang lain, ya nak. Yang pertama, fatahal kitabah. Ya, fatahal kitabah. Dari kalimat tersebut kita sebenarnya udah tahu bahwasanya pelaku dari kata kerja fatahah itu adalah iya, huwa. Karena dia masih belum ada perubahan, ya nak. Dan dia menempati posisi huwa. Makanya sebenarnya di dalam fathah itu tersimpan pelaku atau tersimpan domir huwa. Maka yang menjadi pelaku adalah iya, huwa. Jadi artinya dia laki-laki sudah membuka buku. Jadi nak, kalau dalam bahasa Inggris beda ya. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris kan subjeknya harus jelas. Subjeknya ada 7 kan? I, you, we, they, she, he, dan it. Itu subjek dalam bahasa Inggris. Ya, dan ketika kita menuliskan kalimat kan harus jelas. Contoh, I study misalnya. Nah, di sini subjeknya harus jelas, I. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kakak dan abang, dari sini kita udah tahu bahwasanya pelakunya adalah iya, huwa. Ya, jadi tidak perlu lagi dibuat huwa fathahal kitabah, nggak perlu. Mubazir. Ya nak? Oke, masuk contoh yang kedua. Darabtal kitta. Nah, boleh dilihat catatannya lagi. Kalau kalau dia diakhiri dengan ta, dia itu didomir apa? Iya, didomir anta. Maka artinya adalah kamu laki-laki sudah memukul kucing. Ya nak, jadi kalau dia di akhirnya ta, berarti dia domir anta. Kalau di akhiri ti, maka domir anti. Nah, boleh dilihat lagi materi kita sebelumnya ya nak, yang tentang fi'il madi dan domirnya. Oke kakak dan abang, gampang kan ya nak? Iya, gampang kalau kakak dan abang memperhatikannya dari awal sampai selesai. Nah, ada al-wazibul manzilinya, ada tugasnya. Nah, katanya tentukanlah fa'il dari fi'il di bawah ini. Jadi Miss udah sediakan 5 fi'il. Ya, kakak dan abang silahkan tentukan apa sih domirnya. Nah, nomor 1 sudah Miss isi. Contoh, akalats. Nah, akalats kalau dia diakhiri dengan tasukun, maka dia didomir apa? Iya, didomir hiya. Makanya fa'ilnya adalah hiya. Nah, sekarang nomor 2, dorobta. Kalau diakhiri ta, dia menempati domir apa? Silahkan kakak dan abang tulis. Kemudian yang ketiga, nasoru. Nah, kalau akhiran u, gitu dia didomir apa? Silahkan ditulis. Dan yang ketiga, zahabti. Nah, kalau diakhiri dengan ti, dia di domir apa? Dan yang terakhir, nazarna. Nanya panjang ya nak, nazarna. Nah, dia itu ada di domir apa? Silahkan dilihat kembali materinya kalau lupa ya nak. Boleh dilihat materi yang sudah lewat, atau kalau misalkan kakak dan abang ada catat, boleh dilihat catatannya. Ya kakak dan abang, silahkan dikerjakan tugasnya ya nak. Dan kalau misalkan ada yang masih terasa sulit, yang tidak paham, jangan sungkan, jangan ragu, dan jangan malu. Ditanyakan langsung ke Miss Umi ya nak. Karena nanti kalau misalkan gak paham, tapi karena malu bertanya, maka selamanya jadi gak tahu. Ya nak, ya kakak dan abang. Oke. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Unsur kalimat itu ada subjek, predikat, objek. Namun dalam bahasa Arab namanya beda ya nak. Kalau dalam bahasa Arab subjek itu namanya fa'il, predikat itu namanya fi'il,
Objek itu namanya maf'ul bih. Ya, ingat 3 istilah ini ya nak, jangan sampai lupa. Oke kakak dan abang, sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya nak. Terima kasih, syukran kasirun ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.